Yang kedua, tadi saya lanjut terkait dengan jenis saham. Jadi, sejalan dengan adanya pertumbuhan dari industri keuangan, saham itu mengalami berbagai macam perkembangan. Ada variance return dan juga terkait dengan resiko investasi. Jadi, terkait dengan itu, saham itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, dilihat dari hak yang melekat pada saham. Itu dibedakan menjadi ada dua saja, yaitu saham biasa, common stock, dan juga ada preferred stock. Jadi saham yang menempatkan pemiliknya itu paling akhir terhadap klaim. Jadi di sini pemilik atau pemegang saham biasa itu mempunyai hak, dia itu mempunyai hak dividen atau memiliki hak, misalkan perusahaan itu dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan, itu haknya itu paling akhir. Setelah pertama, kewajiban perusahaan terhadap kreditur, terhadap perbankan dipenuhi. Selanjutnya, kewajiban perusahaan terhadap pemilik saham preferen terpenuhi. Baru ketika aset itu ada sisa, baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. Maka dikatakan saham biasa itu menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Jadi, walaupun saham biasa itu merupakan jenis saham yang paling dikenal di lingkungan masyarakat, tapi terkait dengan klaimnya itu haknya paling akhir. Di antara perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut, dari saham biasa itu paling banyak digunakan, paling menarik. Jadi di sini saham biasa itu merupakan saham yang paling penarik, yang bisa menaikkan minat investor untuk berinvestasi di pasar modal. Yang kedua, terkait dengan saham preferred stock, itu gabungan hibrid antara obligasi dengan saham biasa. Maksudnya bagaimana? Di samping memiliki karakteristik sebagai obligasi, sebagai saham preferen tadi juga memiliki karakteristik sebagai saham biasa. Jadi, misalkan gini, saham preferen itu mempunyai hasil. Hasilnya seperti apa? Hasil tetap. Apa namanya? Bunga obligasi. Selain itu, dari pemilik saham preferen tadi juga mempunyai hak untuk apa? Memperoleh dividen, memperoleh capital gain. Terus selain itu, terkait dengan pembagian dividen, untuk pemegang saham preferen itu mempunyai hak. Hak apa? Memiliki dia mempunyai pilihan tertentu terhadap pembagian dividen. Jadi ada juga pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen misalkan jumlahnya tetap setiap tahun. Ada juga di sini kan merupakan opsi pilihan kan. Ada juga yang menghendaki dari pemilik saham preferen tersebut haknya didahulukan dalam pembagian dividen dan sebagainya. Terkait dengan pembagian dividen tadi, jadi ada beberapa pilihan yang ditawarkan oleh entitas kepada pemegang saham preferen. Selain itu, pemilik saham preferen itu tidak selamanya menjadi pemilik saham preferen. Kenapa? Karena dia bisa dikonversi menjadi jenis saham biasa. Terus jika suatu saat emiten itu merugi, maka di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pemegang saham preferen itu tidak menerima pembayaran dividen yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi intinya di sini saham preferen itu merupakan saham yang memberikan prioritas pilihan kepada pemegangnya. Prioritasnya ada apa? Itu ada 5. Pertama, terkait dengan pembayarannya. Bagaimana? Investor di sini mempunyai hak untuk didahulukan dalam pembayaran dividennya. Dividennya jumlahnya tetap. Ini merupakan kesepakatan dibuka antara pemegang saham maupun dari pihak entitas yang menerbitkan saham. Selain itu ada namanya dividen kumulatif. Jadi investor itu berhak mendapatkan pembayaran dividen yang terutang pada tahun sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan emiten itu dalam suatu tahun itu tidak bisa membagikan dividen. Misalkan di tahun 2020 karena kinerja perusahaan kurang bagus karena ada pandemi seperti ini, akhirnya perusahaan merugi sehingga tidak bisa memberikan dividen. Maka dividennya di tahun 2021 nanti itu nanti akumulasi
di tahun 2020 dan juga di tahun 2021. Jadi 2 tahun dibayarkan sekali dengan jumlah yang tetap. Selanjutnya, convertible preferred stock. Jadi, pemodal itu mempunyai hak untuk menukar jenis sahamnya kepada saham biasa. Adjustable dividend. Pemodal itu mendapatkan prioritas dalam pembayaran dividen. Jadi di sini untuk pembayaran dividennya itu lebih didahulukan daripada pemegang saham biasa. Selanjutnya terkait dengan hak yang melekat pada selanjutnya terkait dengan cara peralihannya. Cara peralihan di sini saham biasa itu dibedakan menjadi ada yang namanya bearer stock, ada yang namanya register stock. Jadi pertama bearer stock, saham atas unjuk. Di dalam saham itu tidak ada namanya hak kepemilikan, tidak tertulis namanya. Jadi saham ini kalau tidak ada namanya, ini saham yang dulu ya, karena berupa sertifikat surat berharga, ada selembar kertas. Kalau yang sekarang kan hanya berupa ID akunnya, jadi tidak tertera namanya si A, si B, si C. Sekarang semua misalkan saham itu hanya ada nomor registrasinya berapa. Jadi nomor registrasi itu nanti sangat mudah sekali dipindah tangankan. Jadi ketika ada transaksi jual atau transaksi beli, setelah transaksinya sudah deal, itu hanya menunggu T+3 untuk bisa mendapatkan kepemilikan saham. Maka itu tidak perlu nanti registrasi ganti nama dan sebagainya, karena dari register itu sudah langsung menyetujui dari pemilikan terhadap transaksi tersebut. Jadi kembali ke saham yang berupa selembar kertas tadi, bearer stock. Itu saham yang sangat mudah sekali untuk dipindah tangankan kepemilikannya. Sehingga di sini memiliki likuiditas itu yang tinggi. Jadi siapa saja yang bisa menunjukkan sertifikat saham ini, berarti dia itu juga memiliki hak suara dalam RUPS. Terus pemegang saham ini juga harus berhati-hati menyimpan saham. Kenapa? Karena tidak ada namanya, maka lebih mudah sekali dipindah tangankan. Kalau misalkan nanti saham itu jatuh, terus diambil dari yang orang tidak bertanggung jawab, kemudian dijual, itu bisa saja langsung ada transaksi jual beli. Kenapa? Karena tidak tertera nama pemiliknya. Sama halnya seperti uang. Jadi ini disebut dengan saham yang sangat liquid. Untuk meminta duplikatnya juga tidak bisa, karena tidak ada bukti kalau pemiliknya si A, si B, si C. Selanjutnya ada yang namanya register stock. Jadi merupakan saham yang ditulis dengan jelas namanya itu siapa. Jadi ketika ada transaksi saham itu diperjualbelikan kepada pihak ketiga, secara otomatis dari pihak ketiga nanti harus balik nama dari yang kepemilikan sebelumnya. Untuk nama memegang saham ini harus tercatat dalam buku khusus, yaitu buku yang memuat daftar dari pemilik pemegang saham. Jika sertifikat saham itu hilang, maka dari pemegang sahamnya bisa meminta pengganti. Terus karena namanya dalam buku itu kan namanya si A, si B, si C, lebih jelas. Itu untuk register stok.